Oke, jadi ini adalah pengantar perkuliahan. Ya, bisa dibilang ini sudah masuk ke dalam substansi material earth science-nya. Walaupun sebetulnya scope atau ruang lingkup yang dijelaskan di dalam materi ini masih dikatakan umum ya, masih mengcover semua hal. Tapi ya nggak apa-apa, ini adalah entry point atau pendahuluan dari eh, bagian earth science-nya atau basic earth science. Silakan kalau ingin mencatat atau nanti apabila ada yang ingin bertanya untuk mengklarifikasi apa yang belum dipahami dari statement saya atau dari pernyataan yang ada di dalam PowerPoint, boleh raise hand ya. Tentunya sebelum mulai kita bicara dulu tentang sejarah. Jadi earth science ini bukan ilmu baru. Mungkin sekarang namanya earth science gitu ya, atau kita kenal dengan ilmu kebumian. Turunannya banyak sekali gitu ya dari earth science, termasuk juga geologi, geomorfologi. Kalau misalkan ada sebuah lingkaran earth science, maka nanti anak-anak turunannya banyak terkait dengan itu. Karena kita bicara bumi, komponennya banyak, elemen pembentuknya banyak, aspeknya banyak. Bahkan kalau yang mungkin tadi kita bahas semua itu adalah aspek fisik ya, seperti batu, air, cuaca atau iklim, udara berarti ya. Itu semua aspek fisik dari bumi. Tapi sebetulnya di dalam bumi juga ada manusia. Jadi kalau bicaranya kebumian, tidak terlepas juga dari aktivitas manusia sebenarnya. Kayak kita misalkan hidup di atas permukaan bumi. Plus juga sebetulnya kalau nanti mau dikaitkan dengan isu lingkungan, maka bukan hanya berbicara aspek fisik saja, tapi aspek fisik, tapi aspek sosial, aspek antropologi seperti manusia itu juga akan terlibat gitu. Karena manusia melakukan aktivitasnya di atas permukaan bumi. Aktivitas manusia akan berdampak kembali kepada lingkungan. Jadi ada dua hal. Pertama, manusia mempengaruhi lingkungan, keberadaan manusia mempengaruhi lingkungan, atau sebaliknya, kondisi lingkungan mempengaruhi manusia. Kondisi lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia. Jadi, interaksi antara physical aspek dengan social atau anthropological aspek itu bersifat dua arah. Kalau misalkan sangat spesifik dikaitkan dengan isu lingkungan, banyak fakta-fakta yang menjelaskan bahwa aktivitas manusia mempengaruhi kondisi lingkungan. Kalau kita bicaranya secara spesifik misalkan pencemaran, apakah pencemaran terjadi dengan sendirinya? Jawabannya pasti enggak. Pasti ada agen pencemar. Ambil contoh, sekarang kita bicara tentang global warming. Sebagai bagian dari climate change. Kalau kalian baca artikel-artikel mengenai pemanasan global, semua, mungkin nggak semua, tapi hampir sebagian besar secara mainstream menyatakan bahwa penyebab pemanasan global adalah aktivitas antropogenik, which is aktivitas manusia. Dalam bentuk apa? Contoh, manusia merubah tutupan lahan. Yang tadinya adalah hutan, dirubah menjadi sawah. Yang tadinya adalah hutan, dirubah menjadi industri.
yang tadinya adalah tutupan alami diubah menjadi permukiman. Perubahannya kan karena aktivitas manusia, ya kan? Karena manusia memang melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan. Akibat aktivitas manusia merubah kondisi alam, itu akan berdampak kembali kepada kondisi lingkungan. Gitu ya. Tadi kita balik lagi ke global warming ya. Sebagian besar secara mainstream global warming membuat kesimpulan penyebabnya adalah fossil fuel, penggunaan bahan bakar fosil dari aktivitas antropogenik berupa industri, transportasi, ya, pemanfaatan energi fosil. Walaupun ada juga artikel-artikel yang menjelaskan bahwa global warming adalah siklus gitu ya. Ya dulu pernah kejadian, sekarang kejadian. Tapi mungkin secara mainstream atau pada umumnya atau sebagian besar menyatakan bahwa global warming adalah dikarenakan aktivitas manusia. Pencemaran kan? Ya, kita bicara isu pencemaran lingkungan, kita bicara kualitas udara, kualitas air dan sebagainya tadi karena ada isu. Jadi bagi saya sebagai geografer, bicara isu lingkungan ini tidak hanya dari physical aspek, tapi juga dari social aspek gitu ya. Dan mungkin nanti kalian bisa jadi melihat isu lingkungan juga seperti itu. Nah, kita mundur lagi. Kita sekarang masuk ke dalam slide ini gitu ya. Slide ini berbicara tentang mainly adalah aspek fisik, physical aspek dari earth science gitu ya. Kalau di ilmu kami di geografi ini adalah kelompok physical geography. Nanti di dalamnya ada geologi, ada geomorfologi dan seterusnya. Jadi sejarahnya mundur jauh sekali ke zaman ancient Greek, zaman Yunani kuno. Ahli-ahlinya dulu banyak, namanya salah satunya yang paling bawah tuh Aristoteles atau Aristotle. Dia ada beberapa buku yang mengatakan bahwa dia adalah father of geography, bapaknya geografi, karena dia udah mulai memahami atau meneliti kondisi bumi pada saat itu dengan teknologi yang ada pada saat itu juga. Abad kedua kalau menurut slide ini dia abad kedua, atau bisa dikategorikan sebagai peradaban kuno. Ya semuanya dimulai dari ancient Greek itu ya, zaman Yunani kuno. Mungkin ilmu pengetahuan cukup berkembang juga di sana. Kemudian maju jauh sekali, dia bisa jadi di antara teori geosentrik. Geosentrik tuh mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari segalanya. Pusat dari ya bisa dikatakan pusat dari tata surya gitu ya. Bumi sebagai pusatnya. Benda-benda langit mengelilingi bumi. Itu adalah teori geosentrik. Tapi teorinya bergeser. Tapi ini udah, kalau kalian lihat ini udah jauh sekali ya, baru setelah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan. Kalau di sini at least kita tahu ada abad ke-16 di mana ahlinya muncul lagi, Copernicus, dengan teori baru yaitu heliocentrik. Kalau di geosentrik bumi sebagai pusat, kalau di heliocentrik matahari sebagai pusatnya. Yang mungkin kita bisa percayai sampai sekarang, dan itu teorinya masih berlaku sampai sekarang gitu ya. Geosentrik dan heliocentrik lebih terkait sama astronomi ilmunya, walaupun sebetulnya masih dalam ruang lingkup pembahasan di earth science gitu ya, masih masuk gitu ya, masih bagian dari irisan. Tetapi ini adalah sejarahnya, sehingga nanti akan muncul teori-teori tentang bumi berikutnya gitu. Nah, masih pada zaman peradaban modern, setelah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan, revolusi industri, muncul teorem-teorem baru, teori-teori yang baru ya, dari ahli-ahli yang lain.
Yang pertama muncul dari Cuvier. Pada abad ke-19 dia masuk dengan teori katastrofisme. Ini nanti sebetulnya secara spesifik satu-satu akan di breakdown, didetailkan. Dia masuk dengan teori katastrofisme, katastrofik, kejadian luar biasa. Menurut teori katastrofik, kenampakan bumi saat ini terjadi karena sebuah kejadian bencana. Ya, terjadi karena sebuah adanya bencana besar di masa lalu, sehingga bumi kayak sekarang gitu. Jadi ada gunung, ada perbukitan, ada sungai seperti itu diakibatkan karena kejadian catastrophic event, kejadian bencana di masa lalu, sehingga bentuknya sekarang seperti ini. Itu teori Cuvier, katastrofisme. Katastrofisme disanggah oleh uniformitarianism. Uniformitarianism. Ahlinya banyak, salah satunya James Hutton. Masih di abad yang sama gitu ya. Jadi kayak versus gitu ya. Katastrofis versus uniformitarianism. Yang satu bilang bentukan bumi sekarang akibat kondisi bencana yang hebat. Yang satu bilang kejadian yang ada di bumi seperti sekarang ini, kenampakan yang ada di bumi seperti sekarang ini adalah akibat proses. Sebuah proses yang terjadi sejak awal dan terus berlangsung sampai sekarang. Katakanlah ada sebuah bentukan lembah. Tadinya kalau menurut uniformitarianism, lembah itu nggak seperti itu dulunya. Tapi bisa jadi karena ada sungai, aliran airnya terus menggerus riverbanks atau dinding-dinding sungai sehingga menyebabkan bentukan seperti sekarang gitu ya. Bentukan sungainya awalnya lurus, tetapi karena aliran air semakin menggerus dinding sungai kan biasanya mudah tererosi oleh air, jadi dia membelok. Kejadian-kejadian bencana sebetulnya ada pengaruhnya juga di sini, seperti pergeseran lempeng, gempa, volcanic eruption. Itu juga mempengaruhi sebetulnya. Cuma kalau uniformitarianism lebih percaya tentang proses. Proses yang terjadi terus-menerus dari masa yang lampau, sehingga menyebabkan bentuknya seperti sekarang. Itu adalah teorinya Hutton. Kalau ditelusuri sampai sekarang mungkin katastrofisme ada benarnya, uniformitarianism ada benarnya juga. Jadi sebetulnya ya ada kondisi-kondisi bencana yang menyebabkan bentukan landform ya seperti sekarang, tapi juga ada proses-proses yang bermain sehingga bentukannya seperti sekarang. Itu teori yang terkait dengan bentukan atau landform dari permukaan bumi. Berlanjut proses mengembangkan teori kebumian, ada tahun 1912 muncul istilah continental drift dari Wagner. Continental drift itu bicara pembentukan benua. Mungkin pernah dengar ya, dulu itu sebetulnya benua-benua ini adalah satu, namanya Pangea. Tetapi karena bergerak, sehingga terpecah-pecah. Menjadi seperti sekarang ini. Indonesia dulu mungkin satu kesatuan dengan Asia misalkan. Kemudian Afrika juga dengan Amerika nyambung misalkan. Jadi teori-teorinya seperti itu. Sampai pada akhirnya teori yang terakhir, plate tectonics. Kita bicara lempeng tektonik. Yang kita tahu di Indonesia, mungkin kalau belajar geografi sempat baca-baca buku geografi atau buku earth science ya, kita sering kali disebut sebagai ring of fire. Indonesia tuh banyak banget bencana geologinya, bencana hidrometeorologinya.
bencana gunung apinya. Kenapa? Karena Indonesia adalah ring of fire. Ring of fire itu apa sih? Indonesia banyak dilalui oleh jalur gunung api karena punya pertemuan-pertemuan lempeng. Ada yang di bagian barat Sumatera, ada yang di bagian selatan Jawa, lempeng-lempeng tektonik. Nah, itu teori lempeng tektonik yang mungkin masih relevan sekarang. Nah, ini kita coba telaah satu-satu. Tadi saya katakan dulu Catastrophism versus Uniformitarianism. Cuvier versus Hutton gitu ya. Jadi mereka punya teorinya masing-masing. Catastrophism bisa dilihat penjelasannya, bentuk dan sejarah bumi dipengaruhi oleh sebuah catastrophic event atau malapetaka atau bencana yang hebat. Contoh misalkan di sini kita ambilnya Grand Canyon di Amerika. Pembentukan Grand Canyon secara tiba-tiba terjadi akibat gempa bumi dan banjir bandang menurut teori katastrofik. Tapi kalau menurut uniformitarianism, apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari apa yang terjadi dari masa lampau. Kunci dari masa sekarang adalah yang terjadi pada masa lampau. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari kenapa ini terjadi, kita bisa belajar, kita bisa tahu dulu itu seperti apa dari apa yang terjadi sekarang ini gitu ya. Ada proses geologi yang sangat panjang yang sudah terjadi sangat lama dari awal pembentukan bumi, dari awal terciptanya bumi gitu ya. Proses yang sangat lama dan panjang sehingga menciptakan bentuk yang sekarang. Kalau kembali lagi ke kasusnya Grand Canyon, maka menurut uniformitarianism, Grand Canyon terjadi karena erosi. Ada sungai menggerus, akhirnya bentukan canyon, Grand Canyon seperti itu. Seperti yang kita lihat sekarang. Pendapat ini nggak sepenuhnya salah, atau masing-masing ada yang satu yang benar, ada yang satu yang salah. Karena pada faktanya bencana juga bisa merubah bentuk. Ya, bencana. Kayak contoh yang misalkan ada letusan gunung api itu ya bisa merubah bentuk gitu ya. Bisa merubah bentuk. Jadi nggak sepenuhnya salah juga katastrofisme. Tapi uniformitarianism juga betul. Jadi ada proses yang terjadi. Ada angin, ada tenaga dari dalam bumi sendiri, ada tenaga. Kan kita tahu bumi itu kandungan di dalam bumi kan cair ya, panas gitu ya. Benda cairnya itu punya tenaga namanya endogen. Tapi ada juga tenaga-tenaga eksogen dari luar seperti angin, air, hujan itu yang juga akan mempengaruhi bentuk. Jadi nggak sepenuhnya salah. Teori ini kita ambil aja gitu ya. Ada yang benar, ada yang relevan, ada yang mungkin kurang relevan, itu aja. Kemudian tadi bicaranya pembentukan benua atau continental drift. Kalian bisa lihat image animasinya, kalian lihat yang tadi saya katakan bahwa dulu benua itu jadi satu namanya Pangea atau superkontinen. Lama-lama terpisah, bergerak. Karena ada drift tadi, pergerakan. Di sini di gambarnya terlihat 200 juta tahun yang lalu Pangea. Kemudian 135 juta tahun yang lalu ada Gondwana dan Laurasia. Dua ya, utara selatan. Kemudian 30 juta tahun yang lalu ada pembentukan benua. Amerika Utara, Eropa, Asia, India, Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan sebagainya. Dan sekarang seperti ini. Benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Antartik. Ya, jadi teori continental drift menjelaskan adanya pergerakan benua. Kenapa akhirnya muncul teori? Karena bukti-bukti di lapangan terkait dengan formasi batuan dan juga kondisi biodiversitas yang mirip pada dua benua yang berbeda.
Dengan kondisi itu, dengan fakta itu, ilmuwan menyatakan bahwa jangan-jangan mereka dulunya adalah satu. Karena kok memiliki kondisi formasi batuan dan juga keanekaragaman hayati yang sama. Dari sisi tumbuhan, dari sisi binatang mungkin, flora fauna gitu ya. Ya, akhirnya teori ini muncul. Tapi ya ini ada statement, teori Wagner ditentang karena tidak bisa membuktikan mengapa benua bisa bergerak. At least pada waktu itu. Gitu ya. At least pada waktu itu ditentang. Kok tiba-tiba bergerak? Kenapa? Sebetulnya didukung dengan ini. Teori berikutnya yaitu lempeng. Teori lempeng tektonik. Kenapa akhirnya benua itu bisa bergerak? Ya ternyata karena bumi itu sifatnya dinamis di bagian bawahnya. Inti bumi yang sangat panas dan ada beberapa komponen inti bumi yang sifatnya cair memiliki fenomena aliran arus seperti ini, aliran panas yang secara teori akan memungkinkan di atasnya bergerak. Karena sebetulnya di bawah ini juga dinamis. Ada arus panas yang mengalir. Lempeng bergerak akibat adanya tenaga endogenik dari magma berupa arus konveksi atau convection currents. Dibuktikan dengan data seismik dan geodetik. Jadi ya, ini dibuktikan ya, artinya teori pergerakan lempeng atau tadi yang sebelumnya adalah continental drift saling mendukung. Kenapa? Karena ada bukti-bukti ilmiah dari percobaan yang menyatakan bahwa sebetulnya ada sebuah arus atau sebuah aliran sehingga menyebabkan lempeng di atasnya atau benua tadi bergerak. Arus itu kita sebut sebagai convection currents. Nah, ini adalah lempeng benua. Indonesia ada Australian Plate, Pacific Plate, Eurasian Plate. Sebenarnya ini harusnya kalian lihat nanti nyambung gitu ya petanya Eurasia. Jadi ada 3 lempeng, Eurasia, Australia, atau kadang-kadang disebut sebagai Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. 3 lempeng besar di Indonesia. Kalau kalian lihat gambar ini, titik-titik itu apa sih? Titik-titik itu adalah ring of fire, jadi gunung api. Persebaran gunung api di dunia ya. Kita lihat Indonesia banyak sekali gitu ya. Kecuali Kalimantan. Persebaran gunung api. Kenapa gunung api? Kenapa banyak gunung api? Kalau kalian lihat lagi, ternyata persebaran gunung api ini mengikuti jalur pertemuan lempeng. Contoh, di sini ada pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Australia di bagian ini yang pointer saya gerakin ya. Dan di situ sepanjang jalur itu ada titik-titik gunung api. Kita tahu di Jepang juga, kalau di Jepang mungkin bukan gunung api tapi ini ya, gempa ya. Nah itu karena memang ada pertemuan lempeng yang ada di wilayahnya gitu. Nah jadi ini sebetulnya penjelasan mengenai teori lempeng tektonik. Bagian bawah bumi yang mendekati inti bersifat cair, tapi kerak bumi atau crust yang disebut sebagai crust bersifat keras, berada di atas lapisan mantel bumi yang merupakan fluida, berarti cairan ya. Ini crustnya yang warna coklat, ini yang fluidnya. Kerak bumi yang berada di atas lapisan mantel dapat terbawa ke segala arah. Ya kita bisa bayangkan ada sebuah benda solid mengapung di atas cairan. Benda solidnya akan bergerak karena ada aliran yang terjadi di cairan itu yang membawa benda solid di atas cairan tadi. Seperti itu. Kenapa ada aliran? Karena ada perbedaan tekanan sehingga magmanya memiliki aliran. Perbedaan tekanan yang di bawah lebih perbedaan suhu dan tekanan. Yang bawah suhunya tinggi,
Tekanannya rendah, yang atas suhunya rendah, tekanan tinggi, jadi bergerak. Karena ada perbedaan tekanan, maka ada perbedaan. Sama seperti udara bergerak karena ada perbedaan tekanan. Seperti itu. Nah, tadi adalah cerita singkat mengenai teori-teori kebumian. Yang nanti kita bisa breakdown menjadi subtopik geologi, subtopik geomorfologi, subtopik meteorologi, klimatologi, dan hidrologi. Tadi secara umum aja ya tentang earth science. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya bagi kalian khususnya, ngapain kita belajar ini? Buat apa kita perlu memahami earth science untuk bidang saya, untuk bidang teknik lingkungan? Ada yang mau memberikan tanggapan sebelum kita sama-sama bahas? Menurut kalian, posisi earth science pada bidang ilmu teknik lingkungan itu untuk apa? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Buat apa kalian repot-repot belajar tentang teori kebumian? Supaya Saya nanti boleh. silakan. Kalau mungkin menurut saya kepentingan ilmu kebumian dalam teknik lingkungan itu pertama sebagai sarana ya penginformasian kita orang teknik lingkungan kepada pembaca data. Kemudian kedua, jadi metode analisa kita juga sekiranya untuk melakukan suatu metode dari wilayah tertentu, kita bisa menganalisa dari kepetaan dari kebumian yang ada di daerah yang ingin kita analisa tersebut. Mungkin itu, Pak. Saya tangkap ada dua hal. Pertama, membaca data. Sudah. Membaca data. Yang satu lagi, apa tadi? Yang satu lagi, yang terakhir? Menyampaikan dan analisa, Pak. Menyampaikan dan analisa. Jadi posisinya sebagai apa? Kalau ilmu kebumian terkait dengan membaca data dan menyampaikan analisa. Sebagai pengetahuan awal. Iya, Pak. Ada pendapat lain? Tadi siapa? Ahmad ya. Ada yang lain mau berpendapat? Mengapa kalian sebagai mahasiswa teknik lingkungan perlu memahami mengenai earth science? Untuk memahami kondisi awal bumi dari aspek geologi, geomorfologi, klimatologi, dan juga meteorologinya, Pak, sebelum merencanakan suatu tatanan kota. Memahami kondisi awal sebelum melakukan perencanaan. Kenapa perlu memahami? Supaya kita tahu dan kita dapat memplanning rencana strategis apa aja untuk menanggulangi dan bahkan menciptakan suatu inovasi dari permasalahan yang akan muncul nantinya, Pak. Saya balik lagi. Kenapa inovasi atau perencanaan yang dilakukan perlu memahami kondisi bumi? Kalau kita nggak pahami, apa yang akan terjadi pada inovasi dan perencanaan? Apakah perencanaan yang dibuat tepat guna atau sesuai? Iya, bisa. Silakan kalau ada tadi yang mau menanggapi lagi. Tadi Pak. Ya. Pak, saya izin mau menanggapin pertanyaan Bapak tadi. Oke. Kalau menurut saya biar bersifat dua arah, Pak. Dengan fisikal aspek dengan antrasosialnya. Yang dimana manusia kita bisa mengetahui manusia mempengaruhi keberadaan lingkungan, terus juga kondisi lingkungan yang mempengaruhi aktivitas lingkungan. Jadi perencanaan yang akan kita petakan lebih tepat guna dan lebih baik. Ya. Oke. Perencanaan tepat guna. Kalau tidak memahami kondisi awalnya tidak tepat guna.
Tadi siapa yang menanggapi barusan? Anissa. Oke. Anissa ya Pak. Ya. Kalau tidak memahami Earth Science, jadi perencanaannya tidak tepat guna. Ada yang mau menanggapi lagi? Izin menanggapi, Pak. Mungkin lebih arahnya juga bisa untuk modeling. Jadi dari kondisi sekarang kita bisa prediksi apa aja yang kira-kira akan terjadi ke depannya, dan dari situ kita bisa membuat perencanaan yang sesuai. Oke, ujungnya adalah perencanaan, tapi perencanaan yang berbasis model. Mengapa model, mengapa prediksi? Untuk nanti ujungnya perencanaan perlu memahami kondisi Earth Science. Izin menanggapi Pak. Mungkin karena permodelan kita untuk awalnya memang perlu ilmu kebumian untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi yang kelak agar model kita itu bisa dipakai untuk jangka yang panjang. Oke. Sustainable model. Kalau tidak memahami kondisi bumi, maka modelnya tidak sustain gitu. Jadi bukan modelnya tidak sustain, tapi ketika suatu perubahan terjadi, misalnya ada bencananya ini Pak. Jadi kita kan bisa memodelkan bahwa jika terjadi sebuah bencana, kita bisa membuat sebuah model yang tahan terhadap bencana yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Ya, mungkin itu. Saya rangkum dari semua jawabannya. Secara umum betul gitu ya, artinya kalau ujungnya nanti adalah sebuah planning, maka kita mesti memastikan planningnya itu works atau berjalan. Syarat planningnya berjalan adalah planning itu sesuai untuk wilayah yang kita planningkan. Tidak mungkin sebuah perencanaan kan tidak ada lokasinya. Semua jenis perencanaan, pertanyaan pertamanya pasti di mana. Kalian mau merencanakan TPS atau TPA, tempat pembuangan akhir, tempat sampah gitu ya. Pertanyaan pertamanya di mana? Pasti seperti itu kan? Karena nggak mungkin sembarangan meletakkan itu, ya, karena ada dampak lingkungan. Kalian mau membuat perencanaan industri, pertanyaan pertamanya adalah di mana? Berarti setiap jenis perencanaan akan sangat spesifik sesuai untuk wilayah itu. Karena apabila tidak sesuai, maka perencanaannya nggak jalan. Yang dimaksudkan sesuai adalah cocok, pas, atau ya kita sebut sebagai suitable untuk wilayah itu. Disinilah sebetulnya posisi Earth Science. Pada saat kita memahami wilayahnya seperti apa sih, sehingga nanti ujungnya jawabannya adalah, oh, wilayahnya seperti ini, maka perencanaan yang harus dibuat seperti ini. Karena wilayah itu, kalau kita bicara region atau bicara lokasi atau bicara tempat, itu sangat-sangat spesifik karakteristiknya. Oke, kalau secara fisikal mungkin ada homogenitas, ada kesamaan. Katakanlah misalkan Jakarta mungkin satu Jakarta gitu ya, berbeda dengan Cianjur, wilayahnya bergunung-gunung, berbukit. Jakarta wilayahnya datar. Cianjur wilayahnya bergelombang, berbukit. Apakah planningnya sama antara Jakarta dengan Cianjur? Beda jawabannya. Karena karakteristik wilayahnya berbeda. Perencanaan drainase, pengelolaan sampah, perencanaan lokasi RTH dan sebagainya pasti akan berbeda antara lokasi yang punya karakteristik yang berbeda. Nah, akhirnya posisi ilmu kebumian adalah sebagai informasi dasar atau pengetahuan dasar untuk memahami ini sebetulnya bentukannya apa sih? Dan apabila nanti ada sebuah perencanaan, maka sebaiknya model perencanaannya seperti apa? Gitu.
Mungkin sebagian besar nggak tahu ya tapi saya hanya mengasumsikan saja. Sebagian besar kita bicaranya atau skop yang dibahas di sini adalah terkait aspek fisik. Karena bidangnya keteknikan gitu ya. Jadi kita bicaranya selalu aspek fisik. Tapi jangan lupa bahwa pada suatu wilayah, pada suatu ruang, ada manusia yang tinggal di sana. Dan manusia tadi, seperti kata Anissa, manusia mempengaruhi lingkungan. Jadi mau nggak mau kalau kita bicara ilmu kebumian kurang lengkap apabila tidak juga menyinggung soal sisi antropologisnya. Walaupun sebetulnya ini bukan mainly bidang kalian ya. Mungkin kalian nggak akan terlalu banyak ngomong ini. Tapi nanti apabila mau mengaplikasikan di lapangan, jangan lupa bahwa ada manusia di sana. Manusia dengan budaya, dengan kepercayaan, dengan norma-normanya akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Jadi pada saat nanti kalian melakukan perencanaan bukan hanya ngomongin sisi fisikal aspek ya, tapi juga ada sisi sosial. Ya ini untuk pengetahuan aja, tapi nanti mungkin kalian juga bisa mendalam. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Artinya sebetulnya sebagai mahasiswa TL ya kalian udah tahu, kalian bisa mengambil ilmu kebumian ini untuk memposisikannya di mana gitu. Ya kita lihat gambar inilah ya, kita punya sebuah landscape alami, natural landscape seperti ini, yang mungkin ini adalah hasil proses panjang yang terjadi dari awal waktu, sehingga terbentuklah model seperti ini. Kemudian ada lama-lama manusia melakukan pengembangan, perubahan terhadap lanskap alami ini. Mereka melakukan pergerakan, mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, mencari sumber daya alam baru. Pengetahuan mereka bertambah, sehingga mereka merubah alam. Sehingga muncullah artificial landscape, gitu ya. Dan ini memang secara umum terjadi, gitu ya. Jenis batuan yang kita lihat di dalam subsurface atau di bawah permukaan bumi, kenampakan muka bumi ya sebagai bentuk dari proses yang terjadi adanya bukit, lembah, badan air, sungai yang berkelok-kelok ya, walaupun sebetulnya dari Minecraft kali ini. Tapi ya ini anggapannya sebagai contoh permukaan bumi gitu. Kemudian ada pergerakan lempeng ya yang mempengaruhi tadi dari sisi secara regional ya, secara makro. Ada juga pergerakan massa udara, ini ngomongin ini bidangnya meteorologi, klimatologi. Presipitasi bagian dari hidrologi, siklus air. Ya, infiltrasi juga masih masuk dalam siklus hidrologi, kaitannya dengan cadangan air tanah, groundwater flow, kualitas air tanah, ketersediaan air tanah gitu ya. Kemudian ada aliran permukaan, nanti bisa dikaitkan dengan isu banjir karena ada runoff ya, namanya aliran permukaan atau surface flow. Aliran sub permukaan, subsurface flow gitu ya. Aliran air tanah, groundwater flow. Aliran sungai, surface flow seperti stream atau sungai gitu ya. Evapotranspirasi atau penguapan. Ya semuanya mempengaruhi gitu ya, karena itu semuanya terjadi di alam sebagai sebuah proses yang terjadi di dalam bumi. Pada saat ada manusia, artificial landscape-nya muncul, maka proses itu tetap berjalan gitu ya, tapi mungkin berbeda antara natural landscape dengan artificial landscape. Nanti kita bicara bagaimana pergerakan nutrien, aliran permukaan bisa dikaitkan dengan potensi bencana, terdapatnya artificial landscape terkait dengan emisi yang akan mempengaruhi iklim, sehingga sekarang kita kenal climate change, global warming dan sebagainya gitu ya. Kemudian tentunya ini berkaitan dengan longsor,
bencana ya, hidrometeorologis, longsor, angin, bencana angin ribut, bencana banjir, sebagainya. Kemudian jenis batuan atau geologi, di sini juga ada urban heat island. Ini macam-macam ya di sini. Proses geologi terkait juga dengan isu lingkungan. Ini saya tampilkan kalau yang di bold mungkin tadi yang terkait dengan proses earth science-nya atau earth system. Kalau yang tidak di bold itu terkait dengan isu lingkungan yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau bicaranya isu lingkungan ya akibat proses yang terjadi di alam. Walaupun sebetulnya juga ada kaitannya dengan manusia. Jadi kita bisa lihat beberapa layer ilmu kebumian yang menjadi fokus pada apa yang dibahas di dalam teks lingkungan gitu ya. Di bagian paling atas warna biru cerah ada kondisi iklim dan meteorologis. Hujan yang diturunkan dari proses presipitasi nanti ada kaitannya dengan isu lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Kemudian di second layer yang berwarna orange adalah peradaban atau tata guna lahan, ya tadi landform atau land use yang terlihat di sini ada perkotaan, ada tutupan alami seperti hutan dan sebagainya, itu terkait juga dengan siklus nutrien. Kemudian di bagian bawahnya di subsurface ada geologi, bidang ilmu geologi yang menjelaskan tentang batuan, struktur batuan, singkapan dan sebagainya. Di samping ada hidrooceanografi. Jadi ini campur-campur antara hidrologi, geologi marin gitu ya, ada oceanografi di sini. Dan yang garis yang solid ini adalah landform atau bentukan lahan yang sebagai pembahasan di geomorfologi. Semua ini akan menjadi isu lingkungan terkait dengan urban structure, leakage atau kebocoran dari limbah gitu ya, disposal, borehole atau galian, kemudian green space, pertanian dan sebagainya, wastewater treatment. Ini agriculture tentunya terkait dengan land use ya. Jadi semuanya saling berkait sebagai bagian dari pembahasan yang ada di ilmu lingkungan. Makanya mungkin sangat-sangat cocok mengetahui karakteristik bumi dari geologi, geomorfologi, hidrologi, dan meteorologinya untuk nanti dilanjutkan membahas isu lingkungan. Mungkin terakhir nih slide keempat. Ya, hampir terakhir. Jadi tadi basic science kita masuk ke sisi pemetaan, mappingnya. Jadi pemetaan itu seperti apa? Kita lihat real world, yang kita lihat di lapangan, kalian keluar rumah itu adalah real world, maka dapat dibedakan menjadi layer-layer sendiri. Contoh ini adalah sebuah real world yang kita bisa kategorisasi menjadi layer-layer data atau layer informasi yang berbeda. Ada layer physical seperti ketinggian, ada layer yang sifatnya terkait dengan aktivitas manusia seperti jaringan transportasi, ada jaringan air gitu ya dan sebagainya. Jadi ini data-data spasial. Kalau kita melihat bumi sebagai real world, maka elemen-elemen pembentuk bumi itu bisa kita ambil sebagian-sebagian menjadi sebuah layer-layer sendiri gitu. Dan nanti GIS melakukan seperti ini. Bayangin saja ini adalah layer data. Jadi kalau datanya titik, maka itu bisa kita anggap sebagai titik-titik lokasi TPS misalkan ya, atau lokasi penduduk. Kemudian data yang berbentuk garis seperti ini bisa kita asumsikan sebagai data jaringan jalan, jaringan sungai yang menjelaskan akses. Data yang berbentuk area bisa kita asumsikan sebagai sebuah penggunaan lahan, ya misalkan industri, permukiman, pertanian dan sebagainya.
Lapisan permukaan bumi dapat dipetakan per lapisan menggunakan GIS. Nah, itu keuntungan GIS. Jadi kita melihat fenomena di permukaan bumi sebagai sebuah layer. Kalau ada yang suka ngerjain desain di Photoshop, itu kan kita bicara layer-layer gitu ya. Ditumpuk jadi sebuah output. Sama. Jadi kalau layer-layer ini ditumpuk, kita bisa menjadikan dia sebuah peta. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma peta, tapi kita bisa analisis. Oh iya, ternyata jalannya bertumpuk dengan lereng gitu ya. Apakah sesuai bikin jalan dengan lereng curam dan sebagainya? Apakah cocok menempatkan TPS di lokasi yang dekat dengan permukiman? Nah, itu kita bisa lihat. Karena layer titik TPS akan dikaitkan dengan layer permukiman dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar analisis dari sana. Ini salah satu sumber data. Jadi kita sekarang punya teknologi satelit, data satelit, atau mungkin yang ngetrend juga sekarang adalah data drone yang bisa dipakai untuk mengcapture fenomena permukaan bumi. Jadi sebetulnya salah satu sumber data dalam GIS atau pemetaan adalah data penginderaan jauh. Nanti mungkin akan dicoba di sesi setelah UTS tentunya ya. Kita akan berikan sampel-sampel data satelit, kalian bisa lihat. Jadi sebenarnya satelit itu bukan cuma melihat yang ada di atas, tapi juga bisa digunakan untuk melihat apa yang mata kita nggak bisa lihat. Contoh kesehatan tanaman, kondisi nutrien dan sebagainya, itu juga bisa dilihat dari satelit.